Shalom saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini. Ini semua karena kasih setia Tuhan bagi kita semua ya. Kesempatan untuk beribadah adalah kesempatan yang baik ya. Oleh karena itu, ketika kita datang beribadah dengan setia, kita sedang menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kita sesungguhnya ya. Baik saudara-saudara, pagi hari ini saya mau berbicara terkait dengan seri pertumbuhan rohani ya. Dan pagi hari ini kita tiba pada seri pertumbuhan rohani yang ketiga. Bisa belum? Ya. Seri pertumbuhan rohani yang ketiga. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 2 ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Sudah ya? Nah, saya akan bacakan bagian Alkitab ini dan saudara coba perhatikan semua di sana dengan seksama ya, dengan teliti saya akan bacakan pelan-pelan. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Kefas ini adalah Petrus ya. Kefas itu nama Petrus dalam bahasa Arab. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku dengan terang-terangan menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara seiman yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut terhadap saudara-saudara yang bersunat. Orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia di sini maksudnya Petrus atau Kefas tadi, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi, ini kata Paulus, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup seperti orang bukan Yahudi dan tidak seperti orang Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup seperti orang Yahudi? Nah, saudara-saudara, ini adalah seri ketiga dari pembahasan kita terkait dengan pertumbuhan rohani. Ya, minggu lalu kita sudah berbicara dari teks orang-orang Korintus, ya, orang-orang Korintus. Dan hari ini kita berbicara dari pengalaman Paulus. Ya, Paulus seorang rasul yang dipanggil oleh Tuhan terkait dengan saudara seimannya yang bernama Petrus atau Kefas, saudara. Nah, tema yang saya berikan pagi hari ini adalah salah satu ciri pertumbuhan rohani seseorang adalah bahwa orang itu berani menyatakan kesalahan. Ya, berani menyatakan kesalahan. Sedikit disclaimer ya, menyatakan kesalahan itu tidak sama dengan mencari-cari kesalahan, itu berbeda. Ya, menyatakan kesalahan. Ya. Nah, apa yang mau kita capai dalam khotbah pagi ini? Yang mau kita capai adalah supaya kita mengerti bahwa sebagai orang yang bertumbuh, kita memiliki keberanian untuk menyatakan kesalahan saudara-saudara kita seiman. Tetapi kita menyatakannya di tempat yang tepat,
di waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat pula. Ini salah satu ciri orang yang bertumbuh secara rohani. Tetapi ada catatan saya berikan di sini. Ya, hal kita berani menyatakan kesalahan orang lain, ini ruang lingkupnya terkait dengan hubungan antara orang percaya itu sendiri. Tidak semua orang harus kita nyatakan kesalahannya. Ya, ini konteksnya adalah hubungan antara orang percaya dengan orang percaya lainnya. Yang saya khotbahkan ini, ya. Jadi sekali lagi, tidak semua orang perlu kita nyatakan kesalahannya. Itu perkecualiannya atau disclaimernya, saudara. Sekali lagi, konteks yang saya bicarakan pagi ini adalah hubungan antara orang percaya itu sendiri, di mana kita punya tujuan ketika kita menyatakan kesalahan. Kita tidak hendak membunuh karakter orang itu, kita tidak hendak meruntuhkan karakternya atau membunuh integritasnya, tetapi sebaliknya, ketika kita menyatakan kesalahan, kita sedang ada dalam hubungan antara orang percaya yang ingin saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya ini menjadi materi terkait dengan pertumbuhan rohani yang saya khotbahkan. Ya, ingat, motivasi kita menyatakan kesalahan seseorang bukan untuk menghancurkan integritasnya, bukan untuk menghancurkan kepribadiannya, tetapi sebaliknya untuk menumbuhkan orang itu. Itu sebabnya saudara, tadi saya bilang harus di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat pula. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ini sasaran kita, ini yang mau kita sasar dengan khotbah pagi ini. Sepulang kita dari sini nanti kita tahu bahwa saya punya tanggung jawab terhadap saudara. Ngerti ya? Kalau saudara berbuat salah, saya punya kewajiban untuk menyatakan kesalahan itu kepada saudara. Hey bro, kamu salah. Tetapi sekali lagi ingat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat pula. Ini kunci nih. Nggak boleh sembarangan kita. Dan kunci kedua, tidak semua orang harus kita nyatakan kesalahannya. Ya, jangan nanti saudara pas belanja di pasar, lalu ketemu orang yang pernah nipu saudara di pasar. Woi, kamu nipu saya, kamu salah kamu ya. Jangan, bisa berkelahi saudara di pasar. Mengerti ya? Ini harus dipahami dulu nih. Sekali lagi, dalam konteks kita ingin saling bertumbuh. Ya, saudara juga punya tanggung jawab terhadap saya. Andaikan suatu hari saudara melihat saya bersalah, walaupun saya gembala sidang di sini, saudara harus menyatakan kesalahan itu. Pak Pen salah di sini. Tentunya dalam proses penyataan kesalahan, kadang-kadang kita berdiskusi, kadang-kadang kita berdebat, betul nggak? Ya kan? Karena kita juga tidak boleh sembarangan menuduh orang salah. Misalnya nih, saya kasih tahu Pak Yakub salah ini. Pak Yakub kemarin saya dengar nyuri kambing ya. Lalu Pak Yakub boleh dong bertanya sama saya, Pak, buktinya apa saya nyuri kambing? Betul nggak? Iya kan? Jangan diberitahu ngeyel. Loh, nggak boleh juga. Jadi di dalam konteks kita menyatakan kesalahan, kita harus mengerti kaidah-kaidahnya. Ya, kalau kita menyatakan kesalahan orang, biarkan orang itu atau berikan orang itu kesempatan untuk membela dirinya, betul nggak? Ya kan? Jangan waktu orang membela diri, diam kamu. Jangan, dia biarkan dia ngomong loh. Kalau Anda dituduh orang nyuri kambing, terima saja dulu. Tapi setelah dia selesai bicara, ya bilang, sekarang coba buktikan. Kapan saya nyuri kambing siapa? Itu contoh ya. Jangan saudara dituduh nyuri kambing dan ya Tuhan, terima kasih buat cobaan ini. Saya difitness Tuhan oleh saudara seiman saya. Gak begitu juga. Itu gak bertumbuh tuh rohaninya.
Ya, jadi saya tetap memberikan ruang diskusi. Mengerti sampai di sini ya? Suatu hari kalau saudara salah, saya menyatakan saudara salah, saya panggil misalnya satu orang. Gini. Dengarkan dulu. Tapi setelah saya bicara selesai, saudara boleh dong membela diri, betul nggak? Diskusi kita. Itu dia caranya. Itu metode yang tepat. Demikian juga dengan saudara. Saudara bilang, Pak Pen, gini. Setelah saudara selesai bicara, saya boleh ngomong dong, ya kan? Kenapa kamu katakan begitu? Apa alasannya? Buktinya mana? Karena kita tidak boleh mendasarkan khotbah ini lalu nanti kita sembarangan nyala-nyalain orang. Mengerti ya? Gak boleh. Jadi dalam konteks inilah saya bicara ini. Ini perlu sekali. Ya, pendahuluan ini perlu sekali. Sekali lagi, ya, menyatakan kesalahan ini terkait dengan hubungan kita sebagai orang percaya. Dengan tujuan untuk menumbuhkan kita, bukan untuk menghancurkan integritas, bukan untuk menghancurkan kepribadian orang lain, bukan. Menyatakan kesalahan tujuannya supaya orang yang kepadanya kita terhubung itu boleh bertumbuh secara rohani. Jelas ya? Nah, next kita mau lihat dulu ya, bagaimana kondisi pertemanan Paulus dan Petrus sebelumnya. Apakah Paulus dan Petrus ini sebelumnya baik-baik saja? Ya, kalau kita melihat di pasal 2, tadi kan kita baca ayat 11 sampai ayat 14. Coba kita lihat di pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Di sana kalau kita membaca saudara, Paulus dan Petrus ini berteman baik sekali. Bahkan Petrus adalah salah satu rasul pendahulu yang mengakui kerasulan Paulus. Karena Paulus nanti menjadi rasul itu belakangan. Ya, kita tahu ceritanya di Kisah Para Rasul waktu Paulus mau membunuh orang-orang Kristen, ya, di Damsyik. Dia meminta surat kuasa dari imam besar dan diberikan di tengah jalan yang namanya jalan lurus. Paulus mengalami kebutaan bertemu dengan Yesus. Di situ Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus. Paulus buta, lalu didoakan oleh seorang yang bernama Ananias atas perintah Tuhan, dan singkat cerita Paulus mengalami kesembuhan, matanya sembuh. Lalu dari situ Paulus mengenal Tuhan. Jadi Paulus menjadi rasul itu belakangan. Setelah 12 rasul pendahulu murid Yesus, baru nanti Paulus menjadi rasul. Nah, waktu Paulus mau menjadi rasul, itu perlu pengakuan dari orang-orang Kristen waktu itu, atau orang-orang percaya waktu itu. Ya, jadi Petrus adalah salah satu rasul selain Yohanes dan Yakobus yang mengakui kerasulan Paulus. Jadi Paulus dan Petrus ini berteman baik. Mereka memiliki hubungan sebagai orang percaya yang sangat baik. Ya, bahkan mereka sepakat membagi tugas memberitakan Injil. Kalau saudara lihat 2 ayat 7 mulai dikatakan begini. Ya. Sebaliknya, mereka melihat bahwa kepadaku, ya, telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, kata Paulus. Sama seperti kepada Petrus dipercayakan pelayanan untuk orang-orang bersunat atau orang Yahudi. Jadi mereka ini sepakat. Paulus melayani orang yang tidak bersunat atau orang-orang Yunani waktu itu yang dianggap warga negara kelas 2 itu waktu itu. Dan Petrus dengan teman-teman lain itu melayani mereka yang bersunat. Mereka teman baik, mereka sepakat dalam pelayanan ya, antara Paulus dengan Petrus. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Next. Lantas apa yang terjadi? Itu yang kita baca tadi, ya. Di pasal 2 mulai ayat 11 dikatakan bahwa Petrus berlaku munafik. Jadi ceritanya itu ada orang-orang bertobat, orang bukan Yahudi, lalu ada orang Yahudi. Orang Yahudi ini kan bersunat, orang bukan Yahudi ini tidak bersunat. Petrus kan melayani orang yang
bersunat. Lalu di sebuah pertemuan, Petrus tuh ngobrol-ngobrol lah sama orang yang bukan Yahudi, ya terlihat akrab. Begitu Yakobus datang, ya Yakobus yang melayani orang bersunat juga, Petrus ini tiba-tiba menyingkir dari orang yang bukan Yahudi, langsung gabung ke orang yang Yahudi. Kenapa dia begitu? Dikatakan di sini karena ia takut. Ya, dia menjauhi mereka karena takut. Bayangkan itu. Jadi di sini Paulus mengatakan, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku terang-terangan menentangnya sebab ia salah. Intinya saudara-saudara, Petrus secara terang-terangan melakukan kesalahan dalam konteks ini. Kita nggak perlu terlalu dalam melihat ini, tetapi isunya di sini adalah Petrus melakukan kesalahan. Dia berlaku salah. Ya. Di dalam teks aslinya, saudara-saudara, dikatakan sebab ia salah ini ditulis sebenarnya sebab ia dinyatakan bersalah atas kelakuannya. Jadi Petrus itu dinyatakan bersalah atas kelakuannya. Intinya saudara-saudara, si Petrus ini pada waktu itu melakukan kesalahan, berlaku munafik, ya dia takut dengan golongan Yakobus sehingga dia meninggalkan orang-orang yang tidak bersunat tadi. Dia takut. Misalnya nih saya kasih contoh zaman sekarang. Misalnya si A berteman dengan si B, si A berteman dengan si B, ya kan? Si A dan si B ini berteman karib baik, ya kan? Suatu hari si A berteman juga dengan si C, ya. Sementara si B dengan si C ini belum sepakat, belum sepaham. Lalu suatu hari si A dengan si C bincang-bincang. Tiba-tiba si B datang, si A lihat, waduh gawat nih. Kalau saya teruskan bincang sama ini, nanti saya nggak berteman lagi sama si B. Lalu dia tinggalkan si C. Itu yang ditegur oleh Paulus. Kenapa? Karena Petrus berlaku munafik. Ingat ya. Jadi isunya di sini Paulus menemukan bahwa temannya yang baik ini, si Petrus ini berlaku tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Makanya di ayat 14 dikatakan, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Mungkin saudara bertanya, loh, masa ngobrol-ngobrol gitu aja nggak sesuai dengan kebenaran Injil? Ya, itu perlu kita gali secara dalam. Tetapi bukan itu tujuan kita pagi ini. Tujuan kita pagi ini adalah untuk memperlihatkan secara garis besar bahwa Petrus sedang melakukan kesalahan. Itu isunya. Ya, tentu saja materi-materi kesalahan itu berbeda. Kita nggak bisa memandang ini dari konteks kita hari ini. Masa ngobrol-ngobrol ditinggal gitu aja salah? Tidak sesederhana itu, Ferguson. Ya. Zaman dulu, saudara-saudara, meninggalkan orang lain dari satu kelompok karena ada kelompok lain yang datang, itu sebagai penghinaan, saudara. Kalau sekarang kan mungkin tidak terlalu dalam kan, ya kan? Itu sebabnya Paulus memandang tingkah laku Petrus ini sebagai tingkah laku yang munafik. Di sini dikatakan mereka berlaku munafik. Nah, isunya sekali lagi, isunya yang perlu ditangkap. Petrus berlaku munafik. Petrus melakukan kesalahan, itu isunya. Lalu waktu Paulus melihat bahwa Petrus melakukan kesalahan, di ayat 11 dikatakan dia terang-terangan menentang Petrus. Ya, terang-terangan di sini dalam bahasa aslinya dikatakan tuh berhadapan muka. Berhadapan muka. Jadi Paulus sedang menegur Petrus itu di belakang layar. Mereka berhadapan muka ditegur.
Karena Petrus sekali lagi berbuat kesalahan. Ya. Next. Nah, kemunafikan Petrus ini perlu kita lihat, saudara-saudara, karena dampak dari kesalahan kita seringkali menyeret orang lain juga salah. Kita bergumul semua dalam hal ini. Kemunafikan Petrus menyebabkan orang lain juga berlaku munafik. Coba saudara perhatikan di ayat 13 itu. Dikatakan begini, orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Bahkan seorang pelayan Tuhan yang lain yang namanya Barnabas pun ikut terseret berlaku munafik. Jadi ada dampak dari perbuatan salah itu. Makanya saudara-saudara, kita semua harus selalu aware kepada diri kita. Tentu untuk menghindari kesalahan kita terus bergumul, betul? Kita terus bergumul. Ya, kadang-kadang ya seperti firman Tuhan berkata, roh memang penurut, tapi kadang-kadang daging lemah. Ya, itu yang disebut dengan peperangan rohani kita setiap hari. Tetapi kita perlu ingat, kalau kita berbuat salah, kalau kita berlaku munafik, orang-orang yang di bawah otoritas kita itu bisa ikut-ikutan berlaku munafik. Misalnya, kalau bapaknya di dalam rumah ada bapak nggak? Ada nggak? Ada bapak, ada ibu, ada anak. Kalau bapaknya tidak benar, kira-kira anaknya bisa nggak ikut-ikutan tidak benar? Bisa. Saya tidak bilang mutlak ya, tapi bisa. Betul? Artinya saudara-saudara, kebersalahan itu menular. Menular. Kalau kita bikin analogi, kalau kesalahan itu seperti penyakit, kesalahan itu seperti penyakit yang menular. Apakah kesehatan menular? Saya tanya saudara, apakah kesehatan menular? Ini konteks orang sakit dan orang sehat. Apakah kesehatan menular? Saya kasih contoh nih. Ya. Ada orang sehat, taruh Pak Yakub sehat nih. Kan badannya bagus ya, sehat. Saya kemarin kena TBC. Berdirilah kami berdampingan. Kira-kira karena kami berdiri berdampingan, kita ngomong nih berdua, Pak Yakub, dia juga ngomong, ngomong lagi. Kira-kira siapa yang menulari siapa? Apakah dengan ngobrol, waktu itu saya kena TBC lalu ngobrol sama Pak Yakub, nggak pakai masker, berdua kita ngomong. Pak Yakub sehat badannya. Apakah kesehatannya menular ke saya? Tidak. Yang mana yang menular? Ya. Bisa-bisa Pak Yakub juga kena TBC. Nggak ada tuh setelah saya ngomong dengan Pak Yakub itu bisa saya hilang. Kenapa? Saya baru ngomong dengan orang sehat. Walaupun kalau kita tarik analogi ini dalam konteks kerohanian, memang tidak selalu persis sama. Tidak selalu, tetapi ingat, kesalahan itu cenderung menular, betul? Kecuali Anda kuat secara rohani, kecuali Anda teguh secara rohani. Sekarang saya tanya kita semua, kalau kita tidak sering komunikasi sama Tuhan, nggak sering berdoa, ke gereja malas, kira-kira saudara tertular nggak perilaku-perilaku yang tidak benar? Cepat sekali, bilang aja iya, nggak usah ditantang itu. Saya tahu, betul? Tertular kan? Tapi kalau kita membangun diri kita dekat dengan Tuhan dan rajin beribadah, waktu ada kebiasaan buruk orang, kira-kira kita tahu nggak kalau ini buruk? Tahu kita, makanya kita waktu kita tahu ini buruk, kita menjaga diri, betul nggak? Makanya benar Paulus kepada Timotius, ingat Timotius, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
dosa, menganggap dosa itu bukan dosa. Saudara-saudara gimana? Kira-kira tertular nggak dengan sikap saya? Tertular dong. Orang dikatakan, loh, Pak Gembala bikin begitu kok nggak apa-apa. Walaupun mungkin saja ada di antara saudara yang aware kan, yang mengatakan bahwa oh enggak dong, ya kan, dan sebagainya. Saya nggak mau tertular. Itu kalau kerohanian saudara kuat, ya kan? Tetapi pada umumnya kemunafikan, kesalahan, dosa pada umumnya itu menular. Jadi hati-hati. Kalau Anda kepala rumah tangga, hati-hati dengan perbuatan kita. Jangan kita seenaknya berbuat dosa, lalu waktu anak kita berbuat dosa, kita pukuli. Kamu dasar anak nggak tahu diri, pok. Padahal kita suka berbuat dosa. Hati-hati. Hati-hati sebagai pemimpin. Saya sebagai gembala harus sangat hati-hati. Saya sering diingatkan oleh Tuhan. Hati-hati kamu sebagai pemimpin di gereja. Kalau kamu berlaku munafik ini, jangan salahkan kalau jemaatmu berlaku yang sama. Nah itu ingatan buat saya juga. Artinya penyakit itu menular. Walaupun sekali lagi tidak selalu demikian. Betul. Ada orang yang badannya kuat, ya kan? Lalu ngobrol sama orang yang TBC, yang nggak menular juga ya, karena badannya dalam kondisi sehat, kuat, sama dengan kerohanian. Ya, kalau kerohanian kita kuat, lalu kita berteman dengan orang yang berdosa, maksudnya berdosa di sini melakukan kesalahan munafik, belum tentu memang kita tertular, ya kan? Belum tentu. Tetapi faktanya lebih besar yang tertular. Hati-hati. Ya, jadi kemunafikan Petrus ini menular bahkan kepada orang-orang Yahudi lain, bahkan kepada sahabatnya bernama Barnabas itu. Mereka akhirnya berlaku munafik sama seperti Petrus berlaku munafik. Ya, next. Selanjutnya saudara-saudara, kemunafikan Petrus dan beberapa orang lain yang disebut tadi sebagai tindakan munafik itu dikatakan tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Nah ini isu besarnya ini. Kalau kita bertanya sekali lagi ya, andaikan kita berpikir kasus ini dari sudut pandang apa ya, orang zaman sekarang, lalu kita bilang, aduh, mosok gitu aja apa sampai dikatakan munafik. Ingat, ada kebiasaan itu bisa berubah, betul kan? Saya mau tanya saudara, kalau ada orang tua duduk nih, lalu maaf ini ya, maaf sekali, ini contoh ekstrim. Ada orang tua duduk, lalu saudara lewat sambil tunduk gitu, sopan enggak? Hah? Sopan apa enggak? Bagi kita enggak sopan, iya kan? Kalau saudara di barat, ya biasa aja tuh. Orang bule lebih suka dengar suara itu daripada suara gini. Habis makan. Tahu ya kalau habis makan kenyang, apa ini namanya? Sendal. Lebih suka dengar itu. Gitu. Gak ada masalah. Tapi bagi orang Indonesia masalah, betul nggak? Artinya budaya dari satu tempat ke tempat lain, dari satu waktu ke waktu lain itu berbeda. Bagi Paulus, bagi budaya saat itu, apa yang dilakukan Petrus itu adalah perbuatan yang sangat-sangat munafik. Jadi apa yang kita bisa belajar di sini? Ya bukan bentuknya yang kita pelajari, tapi apa? Prinsipnya yang kita pelajari. Artinya apa? Jangan hidup di dalam kemunafikan. Jangan hidup di dalam kebersalahan. Jangan memelihara dosa. Itu yang bisa kita tarik dari pelajaran ini. Nah kalau ada teman saudara, teman kita yang hidup dalam dosa, teman saudara seiman, lantas apa yang kita lakukan? Next, apa yang kita lakukan? Apa respons kita? Ya, jadi apa respon Paulus kepada Petrus sesama pelayan Tuhan atau kawannya? Ya, yang dilakukan Paulus adalah dia terang-terangan menentang
Petrus. Di pasal 2 ayat 11, aku dengan terang-terangan menentang Petrus sebab ia salah. Jadi dia menyatakan kesalahan Petrus. Ya. Lalu Paulus menyatakan kesalahan dan dampak dari kesalahan tersebut secara gamblang. Di ayat 14 dikatakan, tapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Petrus di hadapan mereka semua. Ditegurlah si Petrus. Ya. Dan Paulus mengatakan, kalau kamu berlaku munafik seperti ini, bagaimana kamu bisa menjangkau orang yang tidak bersunat supaya ikut ke dalam kelompokmu? Kalau dalam konteks hari ini, kalau dalam konteks kita hari ini, perkataan Paulus ini kira-kira gini. Kalau kamu berlaku munafik sebagai orang Kristen, bagaimana kamu bisa menjadi kesaksian bagi orang lain? Bagaimana kamu bisa menjadi berkat bagi mereka yang belum mengenal Tuhan? Bagaimana kamu bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Kira-kira sebanding dengan itu nih perkataan Paulus. Petrus, kalau kamu berlaku munafik, bagaimana kamu bisa memenangkan orang-orang Yunani ini yang tidak bersunat ini, yang belum mengenal Tuhan ini? Bagaimana kamu bisa memenangkan mereka kalau kelakuanmu sendiri munafik? Ya kan? Jadi kemunafikan Petrus itu dinyatakan oleh Paulus. Paulus terang-terangan, ingat ya, jangan bilang, oh di sini Paulus menyatakannya di depan semua orang. Berarti kalau ada yang salah, saya panggil semua orang, saya nyatakan. Ingat, budaya itu bisa berbeda dari waktu ke waktu. Kalau hari ini, kalau ada temanmu salah, jangan saudara umumkan di pasar. Iya kan? Tapi ini Pak, Petrus di depan semua orang nih Pak. Paulus di depan semua orang di negeri Petrus. Itu budaya saat itu. Itu kondisi pada waktu itu. Beda dengan kondisi kita sekarang. Ya kan? Jangan nanti tetanggamu kedapatan nyolong ayam, lalu saudara pinjem toa. Umumkan di aula RT, pakai toa. Saudara-saudara, saya mau menyatakan kesalahan. Ibu Tukijo nyolong ayam. Itu bisa jadi perang antar RT, saudara. Lalu kita bilang, Paulus menyatakan depan semua orang. Ingat, budaya dari masa ke masa itu bisa berubah. Cara dari masa ke masa itu bisa berubah. Yang kita tiru bukan bentuknya, bukan caranya, tapi prinsipnya. Apa prinsipnya di sini? Bahwa Paulus berani menyatakan kesalahan. Itu prinsipnya, itu yang mau kita petik. Cuma itu toh itu yang mau kita petik dalam khotbah ini. Sebagai orang Kristen yang bertumbuh rohaninya, kalau kita melihat teman kita salah, jangan didiemin. Jangan bilang, nanti dia jadi nggak opsapa sama aku. Kalau saya menyatakan kesalahan, nanti saya nggak dapat parsel lagi. Karena mungkin kemungkinan orang ini setiap Natal kasih parsel. Nanti kalau saya tegur dia, saya nyatakan kesalahan, nggak dapat parsel saya. Kenapa kita takut nggak dapat parsel? Ingat, parsel yang terbaik itu datang dari siapa? Dari Tuhan dong. Walaupun bentuknya bukan super mie dan beras, bukan. Dari Tuhan itu apa aja bisa, betul nggak? Tapi prinsipnya sama. Sebagai orang yang bertumbuh, kita harus berani menyatakan semua kesalahan. Tapi sekali lagi, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dalam apalagi tadi, tempat yang tepat. Jangan orang lagi ngamuk-ngamuk, kita nyatakan kesalahannya, bisa tambah ngamuk dia. Tunggu dia diam dulu. Kalau perlu belikan es krim, ya kan? Kasih dia, begitu dingin tenggorokan, lalu kita bicara, betul lah?
Itu contoh-contoh saja. Artinya kita tahu waktu yang pas, tempat yang pas, dan cara yang pas. Itu perlu sekali. Makanya Alkitab tidak boleh berdiri sendiri. Kalau kita ngajarin kebenaran Alkitab, ya kita juga harus belajar cara-cara di luar Alkitab. Misalnya pelajaran psikologi, ya kan? Kan di Alkitab nggak dibahas tuh. Lalu pelajaran apa? Pelajaran lain. Hukum-hukum sosial, hukum-hukum yang berlaku di satu negeri. Gitu. Kita perlu belajar supaya apa? Kebenaran Alkitab bisa kita terapkan dengan baik di tempat di mana kita ada. Ya kan? Mengerti sampai di sini saudara ya? Jadi saudara-saudara, Paulus sekali lagi berani menegur Petrus. Dia tidak sungkan walaupun Petrus adalah teman baiknya. Kadang-kadang zaman sekarang kalau teman baik, waduh, apapun dibela, betul gak? Temennya nyolong aja masih dibela. Iya apa ya? Ya. Itu. Pokok teman baik. Oh, nggak boleh tuh. Udah tahu temennya salah. Udah tahu temennya salah, malah dilindungi, di cover. Jangan beritahu ya, teman itu, udahlah teman, ya kan, main cantik aja kita. Loh ya kan? Saya nggak ngomong kosong loh, saya tahu banyak soal ini. Saya dulu sering main cantik juga soalnya, masih di Medan itu main cantik juga. Orang Medan bilang tuh main cantik. Artinya adalah TST lah, tahu sama tahu. Tapi kita nggak boleh begitu. Kita orang Kristen yang bertumbuh. Kalau temanmu berbuat salah, ya semampu kita nasihati dia dan nyatakan kesalahannya. Ini salah loh. Ingat dengan cara yang tepat. Jangan saudara nanti temanmu salah, saudara gampang. Kok? Kamu gampang kok? Salah kamu. Oh, harus dihajar orang salah itu. Makin berkelahi juga. Harus dengan cara yang tepat. Di keluarga juga begitu kan, di rumah tangga kan? Betul nggak? Kalau suami lagi marah misalnya, lalu istri nyala-nyalain suami, walaupun betul suaminya salah, itu suami makin marah atau oh iya ya, saya salah. Begitu? Bagaimana kira-kira? Makin marah atau marahnya meredup ketika disalah-salahin? Suami dulu, gak usah istri jawab-jawab. Suami, Nanda gak usah jawab, belum jadi suami. Iya kan? Walaupun kita tahu salah, misalnya kita disalah-salahin waktu marah, makin marah gak? Makin marah. Nah itu. Jadi waktunya harus tepat. Bikinkan dulu kopi rasa bayam. Lalu sediakan roti sobek yang belum sobek. Karena kalau udah sobek bekas kan? Taruh di depan. Udah diseruput kopinya, enak melalui tenggorokan, segar. Begitu dibilang, Pak, iya, ya kan? Iya kan? Pak Yato nggak usah bayangin. Pak, betul nggak? Atau kebiasaan saudara di rumah lah, kan nggak semua orang sama kan? Kalau saya sama istri saya ngomongnya biasanya ya seperti ini. Aduh, kamu tadi itu salah. Nah, gitu cara kita ngomong. Itu bukan berarti saya kasar dan dia juga gitu. Kamu tadi ini loh. Nggak ada kita ngomong. Ya. Tadi waktu saya melihat ke sebelah timur, kamu nggak begitu kita. Tapi kondisi dan waktu tepat. Makanya semuanya disesuaikan, betul nggak? Saya nggak bisa ngomong harus begini, nggak, karena masing-masing orang berbeda. Tapi intinya satu, apa? Kita memiliki keberanian dengan tulus menyatakan kesalahan. Tujuannya apa?
supaya orang tersebut, entah dia istri, entah dia suami, entah dia orang percaya, entah dia satu gereja, entah dia teman, entah dia tetangga kita misalnya, supaya orang itu berubah dari kesalahannya dan mempunyai kesempatan bertumbuh secara rohani. Itu tujuannya, itu bukan mau ngancurin orang. Ada orang waktu kita nasihati perlu kita tonjok 1 kali hidupnya. Aduh, bahaya nih bagi kita. Lu ada orang kayak gitu itu. Saudara belum pernah ketemu? Saya ada itu. Karena saya udah melayani di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, di Riau, di Pulau Jawa, di Jakarta. Udah saya melayani. Ada saya temukan itu. Kalau dia nggak ditonjok dulu, kok gitu, nggak sadar dia. Ada, tapi nggak semua orang begitu loh. Jangan nanti saudara, enak, pasang aja. Tempong sekali, wah, nggak begitu. Itu sebabnya Alkitab berkata apa? Rotan itu berguna, betul gak? Betul kan? Ada kan di Alkitab kan? Hai ayah, didiklah anakmu dengan rotan, tapi jangan mengingini kematiannya. Artinya apa? Ada kalanya mendidik orang menyatakan kesalahan itu memang ada kalanya dengan rotan, itu ada. Tapi tidak semua harus dengan rotan. Ada kalanya dengan membuat kopi rasa bayam tadi. Aja itu, macam-macam, tergantung kondisi keluarga kita, tergantung kondisi rumah kita, tergantung kondisi hubungan kita dengan seseorang. Jangan nanti anak kita sedikit-sedikit rotan, ya lama-lama kurus aja kita kalau di rotan terus. Tapi mungkin 1 kali perlu di rotan. Mengerti maksud saya? Wah, nggak ngerti nih. Bahaya nih. Intinya isunya satu, kita harus memiliki keberanian yang tulus untuk menyatakan kesalahan. Dan tujuan dari perbuatan kita menyatakan kesalahan bukan mau ngancurin orang, kita mau membangkitkan hidupnya. Bro, ini salah lo. Tujuannya apa? Supaya kamu sadar ini salah, berubah. Setelah kamu berubah, rohanimu bertumbuh. Jadi kalau ada orang berani menyatakan kesalahanmu dengan cara yang benar ya, dia adalah teman sejati. Jangan malah dibenci. Penjilat nggak akan menyatakan kesalahan, bro. Nggak akan. Seorang penjilat, teman palsu, walaupun engkau salah, engkau tetap dipuji. Betul? Itu teman palsu. Dia teman sih, tapi palsu. Teman sejati adalah ketika engkau salah, engkau diberikan peringatan. Itu teman sejati. Memang kadang waktu kita ditegur nggak enak. Siapa di sini waktu ditegur perasaannya enak? Haleluya, ini enak. Ada? Ada. Pak Lipus aja? Enggak ya? Saya kira ada gitu. Kalau gitu langsung mau saya tegur ini dari sini. Enggak ya? Oh, enggak batal. Semua kita, saya pun kalau ditegur ada rasa enggak enak, itu pasti ada. Itu sangat manusiawi, betul nggak? Kadang kita malu, betul? Aduh, saya ditegur loh. Malu kadang kita, itu manusiawi. Tetapi ingat, justru itulah obat bagi roh kita. Makanya di dunia ini, di dunia bukan dalam kita. Kan ada pepatah, kalau pahit jangan langsung dimuntahkan, kalau manis jangan langsung ditelan. Karena yang pahit seringkali menyembuhkan. Saya mau tanya, obat diabetes pahit enggak? Sambiloto tuh waktu kita minum tuh telinga naik 1, saking pahitnya. Tapi menyembuhkan, betul nggak? Sianida, siapa yang coba sianida di sini? Itu manis gitu katanya konon. Manisnya nggak seperti apa saya nggak tahu, saya belum pernah coba. Tapi itu setitik segini aja.
Ya kan? Langsung masukkan saudara ke surga itu. Itu pepatah di luar Alkitab loh. Itu berlaku juga buat roh kita. Kalau ada yang tubuh kita pahit rasanya kan, sakit rasanya, mungkin kita malu, mungkin kita nggak enak di hati, tapi ingat, itu adalah obat yang menyembuhkan. Betul? Jangan saudara tersanjung kalau dipuji-puji. Udah tahu salah dipuji, saudara. Hati-hati, teman yang palsu seringkali memuji. Itu bahasa Alkitab kan, Amsal kan, ya kan, sahabat palsu menjilat, betul nggak? Tetapi sahabat sejati menegur dengan kasih, betul kan? Ada kan di Amsal kan? Menegur dengan kasih. Nah, saudara mau jadi sahabat palsu atau sahabat sejati bagi orang lain? Hah? Sejati. Kalau begitu mari kita pupuk keberanian untuk menyatakan kesalahan, tapi ingat dengan cara yang benar. Ingat itu. Ini tagarnya, dengan cara yang benar, di waktu yang benar, dan apa? Di tempat yang benar. Sekali lagi, jangan orang salah nanti pulang gereja saudara, ini kagak ini salah ini bukan. Oh, semua jemaat tahu akhirnya. Jangan. Selesaikan dengan cara yang benar. Oke? Supaya apa? Supaya kita jadi saksi. Petrus kan gagal jadi saksi kan? Dikatakan bagaimana kamu ini, kata Paulus. Kamu berlaku munafik. Orang-orang ini nggak jadi bisa ikut kamu ini. Gagal jadi saksi dia. Ya. Next. Sebagai peneguhan di akhir ya. Saudara coba buka 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Ada yang mau bacakan buat kita? 2 Timotius 3 ayat 16. Satu orang. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan diri. 2 Timotius Bu. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa fungsi firman Allah? Ada 4 di sana kan? Nomor 2-nya apa? Untuk menyatakan kesalahan. Bukan cari-cari kesalahan loh ya, itu beda. Menyatakan kesalahan. Jadi kalau ada teman datang sama saudara lalu dikoreksi kesalahanmu, jangan bilang itu urusanku loh, mulut-mulutku. Jangan. Justru itulah teman sejatimu. Tapi kalau ada teman udah tahu salah, tuh maju terus, dibela lagi. Hati-hati, jangan-jangan itu apa? Serigala berbulu domba. Sewaktu-waktu saudara lo nggak diterkam. Hati-hati. Jadi salah satu tujuan firman Allah atau fungsi firman Allah menyatakan kesalahan. Lalu apa fungsinya? Ayat 17 dulu. Ayat 17 baca lagi. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, dengan demikian kalau engkau menerima teguran atau engkau menjadi orang yang menyatakan kesalahan, tujuannya apa? Kita orang-orang Kristen, kita orang-orang yang di gereja, kita orang-orang yang beribadah, kita diperlengkapi, betul nggak? Untuk apa tadi? Perbuatan yang baik. Saudara perlu ingat ya, dalam istilah Yunani, perbuatan yang baik itu selalu identik dengan perbuatan yang benar. Itu beda dengan istilah kita kan? Orang Indonesia bilang baik belum tentu benar. Tapi dalam istilah bahasa Yunani, kalau saudara lihat di Alkitab, perbuatan baik kan sering itu perbuatan baik kan? Itu sama dengan perbuatan yang benar. Jadi kata perbuatan baik itu identik dengan kebenaran dalam istilah Yunaninya. Jadi setiap kali saudara ketemu di perjanjian baru itu perbuatan baik, ya.
Yesus juga dikatakan pernah berbuat baik, betul nggak? Itu identik dengan kebenaran, kata perbuatan baik. Jadi dengan demikian, setiap orang percaya diperlengkapi dengan perbuatan baik, diperlengkapi dengan kebenaran. Itu tujuannya. Jadi waktu kita menerima nasihat, waktu kita menerima teguran, kita sedang diperlengkapi walaupun pahit rasanya. Kita sedang diperlengkapi untuk melakukan perbuatan benar. Waktu saudara menjadi orang yang dipakai Tuhan menegur sesamamu dengan cara yang benar tentunya, maka tujuannya sekali lagi supaya kita sama-sama bertumbuh, supaya kita sama-sama diperlengkapi oleh Tuhan dengan perbuatan baik. Itu tujuannya. Jadi waktu kita menegur orang atau menyatakan kesalahan, ingat tujuan ini bukan mau hancurin orang, bukan mau permalukan orang di depan umum, bukan. Kalau engkau dan saya ingin mempermalukan orang, tahan dulu lah. Tahan, jangan tegur sampai kita ngerti. Saya mau tegur teman saya ini supaya dia bertumbuh, bukan supaya dia mati. Selama ini kita kalau bertengkar dengan orang, akhirnya yang tumbuh dalam diri kita kadang-kadang ya, nggak semua juga, pengen melihat orang itu sengsara, betul nggak? Pernah begitu saudara? Waktu berselisih dengan orang, saya pengen dia nanti suatu hari ya. Jadi kalau dia sengsara, kita kaitkan, karena kenapa dia sengsara? Dia bersahabat sama saya. Seakan-akan saudara itu dibela Tuhan dengan cara seperti itu. Itu keliru itu. Ya, kan ada orang itu habis bersoal, jatuh naik sepeda motor, tahu rasa, nah itu, karena dia ini saya itu menjatuh dia. Seakan-akan saudara dibela Tuhan dengan cara itu. Kalau polisi dengar pernyataanmu dia jatuh gara-gara Anda ditangkap, betul kan? Lo kan ada penyebab orang jatuh akhirnya. Mana buktinya Pak Polo? Omonganmu tadi saya rekam loh katanya. Ayo. Hati-hati. Ya. Kadang memang hidup ini tidak bisa kita hindari dari berselisih, betul nggak? Ada, kita udah jaga hati kita udah jaga semua. Berselisih juga. Tetapi ingat, ya hidup di dunia ini bukan harus menghindar dari semua, bukan. Kadang-kadang memang kita bentrok gitu, ya kan? Tapi bagaimana respons kita, itu yang menentukan. Itu yang menentukan. Menjadi orang Kristen itu bukan ada masalah menghindar, masalah lewat, nggak kena masalah. Ada orang nakal, menghindar, bukan. Kadang-kadang memang kita bentrok sama orang, Tapi bukan bentroknya ini yang paling penting. Yang paling penting apa? Responsnya ini yang paling penting. Makanya respons selalu respons dan respons. Itu penting. Saya mau tanya, siapa di antara suami istri nggak pernah bertengkar di sini? Jangan Pak Yakub, jelas. Belum Pak, sabar Pak. Kita tetap doakan Pak Yakub ini, ya. Pak Limus pernah nggak tengkar sama istri? Belum ya? Nggak ada orang hidup di dunia nggak pernah tengkar, betul nggak? Tapi apa yang penting? Bukan tengkarnya, responsnya, betul nggak? Responsnya. Bahkan saya pendeta menganjurkan, ya bertengkar di rumah tangga itu boleh, boleh, iya kan? Tapi apa yang penting? Respons, jangan maki. Kalau udah maki udah nggak boleh. Jangan gampar. Kalau gampar nggak boleh. Ya kan? Misalnya nih, Ibu Mariana masak nasi goreng sambil nyanyi, 1 piring nasi goreng spesial kan ku hidangkan untukmu setiap pagi. Andai kau jadi doiku, tang. Masak ya kan? Dikasih nasi goreng sama Pak Lipus, keasinan. Orang Pungka bilang terlalu garam. Terlalu garam. Boleh nggak Pak Lipus protes? Asin betul. Atau ya nasi goreng buatanmu numero 1. Ya jangan dong. Kalau begitu istrinya nanti nggak
porsi garam itu udah terbaik, betul nggak? Setiap kali dia bikin nasi goreng, yang segini garam, ini udah pas sudah. Tiap hari kita makan garam, boleh. Wah nggak enak, boleh nggak ngomong, aduh nggak enak masakanku, boleh nggak? Tapi dengan cara yang tepat, bukan terus bukan apa ini, bukan begitu. Itu namanya udah berdosa itu. Bertengkarlah dengan cara yang tepat. Sepakat? Udah tahu belum? Tapi jangan berbuat dosa. Waktu bertengkar tuh jangan maki, jangan mukul. Betul nggak? Jangan merendahkan. Bertengkar dengan cara yang tepat. Nasi goreng ini asin. Masa kamu bilang asin? Coba rasa. Kan tepat kan? Coba rasa. Ini nggak asin, ini cuma terlalu garam. Sama saja. Jangan kita bilang, nasi goreng enak. Tiap hari dibikin nasi goreng model begitu. Darah tinggi sudah. Makan garam, betul nggak? Itu maksudnya menegur, menyatakan kesalahan itu boleh dengan cara yang tepat. Tujuannya apa? Supaya orang yang kepadanya kita nyatakan kesalahan, dia bertumbuh. Jangan sampai dia menganggap apa yang dia lakukan itu benar. Jadi jangan sakit hati ya, kalau ada orang seiman datang kepada saudara, Bu, Pak, atau siapalah, atau saya gembala datang, ini salah loh, ini harus diperbaiki. Jangan sakit hati. Jangan bilang saya kan masih manusia, Pak. Ya saya juga manusia, sama kita. Kalau saya bukan manusia kan Anda takut. Sama, kalau saya berbuat salah, datang, Pak Pen, saya lihat kok gini-gini ya, bagi saya ini salah, nggak apa-apa, kita diskusi. Itulah tujuan khotbah ini. Begitu kita berarti orang yang sedang bertumbuh. Kalau kita nggak berani menegur saudara seiman kita bukan orang yang bertumbuh. Amin. Sepakat? Kalau kita nggak bisa menerima teguran, kita bukan orang yang bertumbuh. Ya. Next, terakhir. Ya. Ada seorang yang bernama Thomas Sowell. Dia bilang, saudara-saudara, kalau Anda ingin menyelamatkan orang lain, kata menyelamatkan, kata membantu itu saya ganti. Kalau Anda ingin menumbuhkan orang lain, katakanlah kepada mereka kebenaran, walaupun itu pahit. Betul? Walaupun itu pahit. Tapi kalau Anda mau cari aman, ya, ini saya ganti nih. Kalau Anda mau cari aman, maka katakanlah kepada orang apa yang mereka ingin dengarkan. Apa itu? Pujian yang palsu. Setiap orang senang dipuji, betul nggak? Wih, Pak Martin bajunya bagus. Sesedikit apapun pasti ada rasa haleluya. Sesedikit apapun, betul nggak? Tapi ingat, tidak semua pujian itu tepat. Ada pujian yang palsu, yang kita tahu bahwa ini palsu ini. Ya, kalau Anda ingin menumbuhkan orang lain, katakan kepada mereka kebenaran, walaupun pahit. Tapi kalau Anda mau cari aman, ya katakan kepada orang apa yang mereka ingin dengar saja, apa yang menyenangkan mereka. Ya, saya juga bergumul kok. Sebagai pendeta, saya kadang bertanya, kalau saya khotbah yang pahit-pahit, jemaat saya ini gimana ya rasanya ya? Mereka bisa terima apa enggak nih? Atau saya khotbah yang senang-senang saja? Nah, tapi saya memutuskan tidak. Saya harus berkhotbah sesuatu yang dari Alkitab, yang benar-benar menumbuhkan roh kita. Amin. Ini ciri ketiga. Ciri ketiga pertumbuhan rohani adalah saya sebagai orang percaya memiliki keberanian yang tulus untuk menyatakan kesalahan orang lain dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan tempat yang tepat. Tujuannya apa? Supaya masing-masing kita diperlengkapi untuk berbuat baik, berbuat tenang. Tuhan memberkati.